Halo Sobat Lakasi Menyablon. Meja sablon yang sudah terlalu lama dipakai hingga membuat permukaan menjadi tidak rata memang sangat mempengaruhi hasil sablon, terutama saat kita menyablon pada desain blok-blokan. Hasil cetak menjadi kurang rata, terutama saat terkena tonjolan pada meja. Memang sih, prosedurnya kita selalu membersihkan meja di saat bulu-bulu kain sudah terlihat banyak menempel. Namun, terkadang hal itu tidak dapat dibersihkan secara menyeluruh. Masih ada beberapa bagian yang terlihat kotor. Tapi di saat yang bersamaan, kita juga harus menambahkan lem di atasnya karena faktor waktu produksi. Hal ini menyebabkan bagian tersebut tidak dapat dibersihkan lagi secara standar. Dikarenakan kejadian tersebut berulang terus-menerus dan lama-kelamaan mulai mengganggu kualitas sablon kita juga, maka tidak salahnya kita mencoba untuk membersihkannya secara total dan membuang seluruh lem yang melekat pada meja, kemudian menggantinya dengan yang baru. Masuk. Sebenarnya banyak sih teman-teman sablon yang sudah membagikan tips untuk membersihkan meja sablon ini. Namun kami pribadi memilih untuk menggunakan M3B dalam membersihkannya. Walaupun cairan ini sebenarnya cukup berbahaya kalau terkena kulit dan terhirup langsung, namun kualitas yang dihasilkan tidaklah mengecewakan, bro. Meja akan bersih seperti sedia kala karena cairannya cukup keras, namun bekas cairannya akan menguap dan tidak tersisa. Itu kelebihannya. Nah, gini aja deh. Kali ini saya akan berbagi tips tentang bagaimana caranya membersihkan meja sablon agar bisa bersih seperti sedia kala. Elah. Sebenarnya kita hanya membutuhkan cairan M3B yang saya yakin semua tukang sablon pasti mengenal cairan ini. Caranya cukup mudah kok. Kita hanya butuh meratakan cairan tersebut ke seluruh permukaan meja, diamkan beberapa saat, kemudian langsung kita kerok menggunakan scrub besi. Alat ini bisa kita beli di toko bangunan. Pasti ada lah. Sebenarnya cairan M3B ini saat pertama mengoleskan akan langsung meresap. Jadi guyuri saja terus hingga permukaan menggenang. Karena kalau terlalu sedikit mengoleskannya, maka kotoran lem tidak akan banyak melunak. Memang sih kita bakal sedikit boros, tapi kalau terlalu hemat ya hasilnya sama aja. Soalnya kalian bakal mengulang proses ini sampai semua lemnya menjadi hilang. Dan itu bakal membuat pekerjaan kalian menjadi lebih lama lagi. Detailnya gini loh, saat kalian mengoleskannya terlalu sedikit, itu yang melunak cuma bagian atasnya saja, sedangkan bagian dalamnya masih keras. Oleh karena itu, kalian perlu membasahinya lebih banyak dan menunggunya beberapa saat hingga semua cairan dapat meresap ke seluruh permukaan lem yang akan kalian buang. Perlu diperhatikan dikit, mungkin lapisan lem tidak akan langsung habis sekali kerok. Kalian butuh mengulang beberapa kali proses ini sampai semua kotoran benar-benar habis. Jadi, ya yang sabar ya. Perlu sedikit diperhatikan, dikarenakan cairan ini cukup berbahaya saat terhirup langsung. Alangkah baiknya teman-teman menggunakan masker yang cukup tebal, ya bisa juga berlapis, dan ditembakkan kipas angin ke arah wajah. Hal ini akan sedikit mengurangi dampak yang dihasilkan. Begitu lebih aman lah, terutama untuk kesehatan paru-paru. Mungkin sampai di sini dulu. Kalau ada komentar atau berbagai tips yang lain, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Mari kita diskusi. Oke, nggak harus di like. Berharap untuk sedikit di komen sih. Dan semoga mau mensubscribe channel ini. Yang pasti, Lakasi Menyablon, jangan kena-kena. Ihui, masuk. Masuk. Hai.